Pemirsa, Satreskrim Polres Buleleng akhirnya menetapkan 2 tersangka kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah Penarukan Singaraja. Pengeroyokan dilakukan lantaran berada di bawah pengaruh alkohol dan judi. Yoyo dan Pae, pelaku pengeroyokan di wilayah Penarukan Singaraja, akhirnya digelandang ke Mapolres Buleleng setelah diperiksa selama beberapa hari terkait kasus pengeroyokan dengan korban Dewa Putu Witana. KBO Reskrim Polres Buleleng Dewa Putu Sudiasa menjelaskan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban Dewa Putu Witana mengalami luka robek oleh tebasan sabit dipicu karena ketersinggungan di meja judi. Awalnya antara korban Dewa Putu Witana dan tersangka Yoyo sedang berjudi remi sambil minum minuman beralkohol bersama beberapa rekannya yang lain. Dalam perjalanan permainan itu muncul kesalahpahaman sehingga memicu keributan. Sempat terjadi baku pukul menggunakan tangan kosong antara korban dan tersangka. Berawal dari main remi, ya, main judi ini, ya. Jadi ada kesalahpahaman di situ, yang lokasi di Penarukan, ada kesalahpahaman sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan kepada si korban dengan cara memukul kepalanya, terus di belakang kepala juga, di pipi, kemudian di tangan, ya, dengan memakai tangan pertama, yang kedua sabit. Itu aja. Ini kan sebelumnya sempat saling lapor, kan? Ini mabuk atau gak nambah? Nah, ini dasarnya ada minum alkohol dikit. Ya, semuanya ada minum alkohol, sama-sama di situ terlibat dalamnya main judi. Ada alkohol diminum, ya mungkin banyak penyebab itu mungkin memicu terjadinya perkelahian itu, ya. Ada salah paham. Ada kata-kata, pengeluaran kata-kata yang... Kata-kata setidak, mungkin ada semacam di dalam permainan remi itu mungkin ada yang menang, mungkin ada salah pahaman dibayar duluan atau mungkin yang seharusnya dibayar duluan jadi belakang. Kedua tersangka mengakui aksinya menebas korban dengan sabit dengan alasan emosi memuncak dan dalam keadaan kalang kabut. Yoyo menuturkan ia saat itu tak memberikan bayaran kepada korban yang menang. Ia berdalih saat dirinya menang juga tak mendapatkan bayaran. Yang merasa dirugikan dan ingin membalas korban Dewa Witana yang dinilainya bermain curang. Yang pertama, terus dia lari ke rumahnya Pak Dewa Adit. Datanglah Pak Dewa Adit untuk mendamaikan di sana. Kita sudah negosiasi, masih bicara sama Pak Dewa Adit, dia nyerang lagi pakai balok sama batu, sama keluarganya dia datang bersama-sama. Ya di sana karena saya kalut pas ada sabit itu, ya ambil pakai nebas. Ya artinya saya udah jarang. Akibat perbuatan mereka, kedua tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang perbuatan bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan seseorang terluka dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun penjara. Komang Yuda, Bali.